yang memberitakan kedatangan Yesus kedua kali sebagai Raja mempelai pria surga. Firman pengajaran mempelai, kabar mempelai. Firman pengajaran mempelai, kabar mempelai. Firman yang keras, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, itu sama. Firman yang keras diejek. Nah, kalau boleh kita telusuri, dulunya dia terima bukan langsung mengejek ini. Ya, kalau kita telusuri tingkatannya, kok sampai bisa mengejek, menolak, itu saja. Pertamanya menerima dia. Di Matius 7, nah, kalau kita mendengar firman tapi tidak dengar-dengaran. Nah, ini tingkatan menolak firman pengajaran, tingkatannya. Mulai Matius 7, mari. Nah, pertama mendengar, mau mendengar, malah mengagung-agungkan, luar biasa, dahsyat, ya, luar biasa, Tapi prakteknya lain, tidak dipraktekkan, malah melawan firman. Tidak praktek, firmannya A, prakteknya B. Ya. Nah, ini yang bahaya. Ini tingkat penolakan pada firman pengajaran mempelai, kabar mempelai, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Matius 7 ayat 26, ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, dan tidak melakukannya, tapi terus ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Gadis bodoh mendengar firman pertama, antusias, dahsyat, luar biasa. Ini tingkatan penolakan terhadap firman pengajaran mempelai, kabar mempelai, firman yang lebih tajam dari pedang. Mendengar firman, memuji, mengagungkan firman, tapi tidak melakukan. Firman bilang A, yang dilakukan B. Firman memerintahkan sesuatu, tidak dilakukan. Firman melarang sesuatu, malah dilakukan. Nah, ini asal mulanya. Pengejek itu bukan orang yang sudah anti firman. Enggak, pertamanya gadis bodoh itu justru menerima firman. Luar biasa. Senang saya firmannya ini. Luar biasa, aku ngerti. Tapi enggak dilakukan. Yang Tuhan perintahkan enggak dilakukan. Yang Tuhan larang dilakukan. Nah, ini satu tingkatan pertama. Nah, sesudah itu B. Nah, kalau sudah tidak praktek, akhirnya mengejek. Apa firman itu? Mengejek firman pengajaran mempelai. Tadi menerima, akhirnya mengejek. Kemudian terakhir menolak. Firman pengajaran mempelai, kabar mempelai, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Mengejek dan menolak langsung jadi satu boleh. Mengejek dan menolak. Karena tidak praktek, tidak kuat dia. Dengar firman pertama senang, tidak praktek. Dengar lagi, mulai senep. Bukan senep sudah. Kena firman aku. Sudah, ini. Firman nembak saya ini, nembak saya. Akhirnya mengejek dan menolak. Nah, ini lengah. Tidak berjaga-jaga. Itu gadis yang bodoh, mengejek. Sampai menolak firman pengajaran mempelai, kabar mempelai, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, sekarang akibatnya menolak firman. Inilah kehidupan yang tidak berjaga-jaga. Lengah. Dulunya, luar biasa firman ini. Saya kalau tidak dengar firman ini, rugi saya. Luar biasa. Tapi sayang, tidak dipraktekkan. Nah, ini aku. Kalau sudah tidak praktek, nanti firman diulang. Kena dia lagi, akhirnya tidak kuat. Ngejek. Kok gitu terus firman. Akhirnya menolak. Nah, ini akibat menolak, mengejek atau menolak firman pengajaran mempelai, kabar mempelai, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Pertama, mari Injil Yohanes. Ini perkataan keras, tajam atau keras, itu firman mempelai, menunjuk dosa, menegur, menasihati, itu kabar mempelai ini. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman yang keras. Menunjukkan tentang dosa.
menegur, menasihati. Terus itu yang diulang-ulang. Nunjuk dosa, ditegur, dinasihati. Kalau mau ya selesai. Kalau tidak mau bertahan ya terus keras. Sampai mengejek nanti. Sampai tidak kuat dia. Apa firman itu apa? Sampai mengejek. Ya, semoga kita mengerti. Mari, akibat mengejek atau menolak. Ini lengah, tidak berjaga. Nomor 1 Yohanes 6 ayat 60 sampai 63. Kemudian 66. Mari. Yohanes 6 ayat 60 sampai 63. Mari. Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari banyak garis bawahi. Berkata. Garis bawahi istilah banyak itu di garis bawahi. Bukan sedikit, banyak, malah sedikit yang nerima nanti. Banyak yang menolak. Terus mari. Perkataan ini keras. Ya. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ini yang khotbah Tuhan Yesus sendiri. Orang yang sudah sempurna, hamba Tuhan yang sempurna sama saja. Jadi jangan alasan, hamba Tuhannya begini. Ya, ini Yesus sendiri. Memang tidak mau dia. Perkataan keras. Terus Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Iya, terima kasih. Jadi ini aku mengejek, menolak. Akibatnya bersungut-sungut. Banyak loh ya. Di Yohanes 6 ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang pertama yang mendengar firman 5.000 orang. Tapi setelah perkataan keras tinggal 12. Satu pergi lagi Yudas, tinggal 11. Bayangkan, berapa persen itu hanya? Kalau kita cuma beberapa ratus, tinggal berapa? 5.000 tinggal 12 katakan. Lah kalau cuma 500 tinggal berapa? 1,2. Satu orang. Wah, bahaya betul ini. Betul-betul ini. Banyak, makanya tadi saya bilang banyak. Di garis bawahi banyak. Dari 5.000 tinggal 12. Masih dipotong Yudas 11. Kalau 500 di antara kita ini berapa kira-kira? Berapa? 10%-nya, iya kan? 1 orang, 2 orang hanya yang bisa sungguh-sungguh. Nggak main-main kita ini. Nggak main-main, betul-betul hari-hari ini. Lengah, berjaga-jaga atau lengah hari-hari ini. Gadis bodoh lengah, tidak berjaga-jaga. Terutama soal firman ini tidak berjaga-jaga. Tadinya luar biasa om. Wah dahsyat luar biasa. Wah kalau enggak om khotbah aku enggak ke gereja, luar biasa. Lama-lama ngejek, apa itu? Apa itu? Sebab enggak praktek. Prakteknya lain. Firmannya A, prakteknya B. Yang firman anjurkan enggak dijalankan. Yang firman larang dilakukan lain. Lama-lama enggak kuat. Terima firman, apa firman kok gini terus? Negor saya terus. Nggak kuat, ngejek, menolak. Akibatnya bersungut-sungut mulai. Oh kalau dulu dengar firman, luar biasa. Sekarang apa itu? Apa ya? Di rumah yang kalau dulu di rumah, ya apa firman? Sekarang apa itu? Ini itu. Bersungut-sungut. Hati-hati loh. Bersungut-sungut ini pelita hampir padam. Kalau kita bersungut-sungut itu sama dengan pelita hampir padam. Hampir padam. Ya, bersungut-sungut itu pelita hampir padam. Seperti 5 gadis bodoh. Pelita hampir padam. Mulai bersungut-sungut. Ya, ini hati-hati. Tidak puas. Bersungut-sungut sama dengan kering rohani. Tidak puas. Pelita sudah hampir padam. Bersungut-sungut. Kemudian imannya goncang. Di ayat yang ke 61 ya. Ya 61. Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa muridnya bersungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Jadi nanti iman goncang bukan karena pencobaan saja, karena perkataan Yesus, karena firman imannya goncang, bersungut-sungut. Bukan karena pencobaan, karena firman bersungut. Waduh, firmannya cuma tunjuk saya terus. Wah, pendetanya begitu. Ya, padahal itu dari Tuhan.
Saudara, itu bersungut-sungut, kering rohani, tidak pernah puas. Lalu dilanjutkan imannya goncang. Imannya goncang, goyah, bimbang. Tidak berpegang teguh pada pengajaran benar. Kalau dulu, ini. Sekarang bersungut-sungut terus. Karena dosanya terus ditunjuk. Karena terus dipertahankan. Akhirnya goyang. Imannya goyang atau bimbang. Tidak berpegang teguh pada pengajaran yang benar. Mulai ingin tahu ajaran-ajaran lain. Membanding-bandingkan dengan ajaran lain. Membaca buku-buku lain. Mulai. Nah ini imannya sudah goncang. Imannya sudah goncang. Goyah. Nah, ingin tahu yang lain. Membanding-bandingkan dengan yang lain. Membaca buku-buku lain. Mulai. Saya ada pertanyaan lewat internet, email itu ya. Om, apakah pengajaran Tabernakel Vanesel sama dengan yang ini? Saya jawab, mohon maaf, saya tidak tahu karena saya tidak mau membaca yang lain. Saya jawab, terima kasih jawabannya. Nah, dijawab lagi, terima kasih. Nah, sudah beres. Ya, apakah sama Om dengan ini? Saya langsung jawab, mohon maaf, saya tidak tahu karena saya tidak mau membaca Tabernakel yang lain. Sudah titik. Ya, nah itu. Tapi dia sadar, oh ya terima kasih. Bukan ngamuk, terima kasih. Nah itu. Ayo kita jangan membanding-banding mulai baca buku lain. Apalagi baca agama-agama lain. Dan wah jangan saku. Ini sudah goyang ini. Sudah goyang imannya ini. Sudah sangat goyah. Gitu. Kalau Tuhan datang dia enggak ketinggalan itu dikatakan. Ya. Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik? Kalau turun juga tidak kuat kalau iman goncang. Ketinggalan saat itu. Akhirnya sesudah bersungut, goncang, mulai goyah, mulai melirik yang lain. Akhirnya betul-betul tinggalkan ajaran yang benar. Ayat 66, hati-hati. Yohanes 6 ayat 66, hati-hati itu. Angka 666, saya pas ini. Mari, ayat 66. Mulai dari waktu pelan-pelan. Mulai dari waktu itu ya. Banyak garis bawahi lagi. Banyak lagi. Ini yang saya garis bawahi. Banyak lagi. Terus. Murid-muridnya mengundurkan diri. Dan tidak lagi mengikut dia. Tidak lagi mengikut Yesus. Nah ini hati-hati. Saja mulai dengan bersungut. Kemudian imannya goyang. Goncang. Bimbang. Ragu. Ya, mulai ingin tahu ajaran-ajaran lain. Dan seterusnya. Akhirnya mengundurkan diri dan tidak lagi ikut Yesus. Gugur dari iman. Gugur dari pengajaran mempelai yang benar. Gugur dari pengajaran yang benar. Ajaran yang benar. Nah, terus kemana ini? 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Ini artinya gugur dari iman. Gugur. Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Gugur dari iman. Gugur dari ajaran yang benar. Terus 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Mari silakan. Karena akan datang waktunya. Ya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Kalau tidak ikut Yesus, ikut siapa? Dia bilang ikut Tuhan. Oh, saya melayani Tuhan, tapi tidak ikut Yesus. Tidak ikut ajaran yang benar lagi. Ikut siapa? Ayo terus. Guru-guru palsu. Ya. Guru-guru menurut kehendaknya. Ya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Yang cocok dengan telinganya. Yang cocok. Nah, kalau dia bersalah dalam hal keuangan, jangan firman menyinggung keuangan. Cari yang tidak nyinggung keuangan. Kalau dia salah dalam nikah, cari firman yang tidak menyinggung nikah. Cari. Nah, dicari. Kalau dia salah soal pelayanan, cari firman yang tidak nyinggung pelayanan. Malah memuji-muji. Oh, melayani saja. Sudah hebat kamu. Oh, luar biasa. Nggak apa-apa berbuat dosa. Itu yang dicari. Ya, ayo. Sudah? Ya. Ayat 4. Ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Sudah tidak mau lagi yang benar nanti. Terus? Dan membukanya bagi dongeng. Bagi dongeng.
Nah inilah jadi mengikut guru-guru palsu, nabi palsu yang memberitakan dongeng